jalan-jalan tidak aman. Maka seorang yang berani bermujahadah untuk mau berjalan kaki di kegelapan malam, yang resikonya mungkin akan menghadapi hal-hal yang membahayakan dia, tapi dia rela untuk itu demi menuju dan mencapai ridha Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan perjuangannya. Jadi pernah kita bahas kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sekadar dengan kesulitan, selama kesulitan yang dilakukan itu memang disyariatkan. Adapun susah-susahkan dirinya tapi tidak disyariatkan, maka biar dia capek-capek tidak juga dapat pahala. Tapi seorang yang bersusah payah bermujahadah melakukan kebaikan yang disunnahkan, maka tidak disamakan dengan orang yang melakukan kebaikan tapi santai-santai dan tidak memerlukan perjuangan yang berat. Allah sangat adil kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kata ulama kita, kenapa kegelapan malam itu juga lebih besar pahalanya? Karena kata mereka, kegelapan malam itu utamanya di masa-masa yang lalu, mereka sholat tanpa penerang sedikit pun. Mereka sholat di kegelapan malam, tidak ada yang mereka harapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pandangan manusia yang diharapkannya. Nah, makanya para sahabat mengatakan, kami itu kalau sholat subuh, nanti kami tahu siapa sahabat kami di samping kalau sudah salam, karena panjang bacaannya imam, sebelumnya gelap, tidak kita tahu siapa saudara kita. Nanti setelah selesai sholat, oh ternyata si fulan. Ya, karena selesai sholat sudah agak terang, yang sudah agak terang. Jadi gelap waktu itu. Mereka tidak punya penerang, ya, dan pernah kita terangkan, mungkin pernah kita sebutkan bahwa yang pertama kali memunculkan penerang di masjid itu sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari di Baitul Maqdis, ya. Itu sudah jauh setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dulunya mereka sholat di kegelapan malam. Orang munafik tidak punya motivasi untuk sholat di kegelapan malam, karena mereka kan sebagaimana yang Allah katakan, wa idza qamu sholat wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu kalau bangkit salat, bangkit tapi dengan perasaan malas. Lalu apa tujuannya salat? Yurauna an-nas, mereka mau dilihat bahwa salat juga. Jadi mereka hanya mau menyelamatkan diri mereka dari vonis bahwa dia seorang yang dipertanyakan keimanannya. Maka orang munafik itu sholat juga tapi malas-malasan. Dan ada peluang bagi orang munafik untuk lolos dari pandangan manusia, yaitu pada kegelapan malam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, azqalus sholati 'alal munafiqin sholatul fajr wa sholatul atamah, sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat atamah atau sholat isya. Kan itulah kegelapan malam. Ya, kalau maghrib masih kelihatan, ya, masih kelihatan sebelumnya. Adapun sholat isya sudah gelap dan subuh masih gelap. Ya, sholat isya sudah gelap dan sholat subuh masih gelap, sehingga mereka tidak saling kenal. Apa yang mendorong mereka pergi ke masjid? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin dilihat oleh Allah, dan ingin melakukan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Makanya orang-orang beriman yang rela berjalan jauh-jauh menuju ke masjid dalam kegelapan malam, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah dan pandangan Allah, ini akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan fil dhulam, berjalan di kegelapan malam. Kemana? Nah, ini juga ilal masajid, ke masjid-masjid. Ya, ada juga orang pergi berjalan di kegelapan malam. Ya, yang kata Syekh Ibrahim Duwaish Al-Akhfiya. Ya, Syekh Ibrahim Duwaish punya muhadarah yang sangat indah, yang sangat bermanfaat, yang beliau beri judul dengan Al-Akhfiya. Orang-orang yang suka menyembunyikan amal-amal solehnya. Ya, seorang yang suka menyembunyikan amal-amalnya. Begitu banyak salaf yang tidak mau dikenal, selalu menyembunyikan kebaikan-kebaikan jasa-jasanya dan amal-amal solehnya. Lalu di ujung pembahasan beliau
beliau bahas ada juga al-akhfiya. Ada juga orang lain yang juga akhfiya, yang suka menyembunyikan amalnya, tapi bukan untuk kebaikan, tapi untuk kemaksiatan. Ya, Allah musta'an. Ya, karena para ahli maksiat juga itu memanfaatkan kegelapan malam untuk bermaksiat. Ya, sebagaimana orang-orang beriman yang cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah, memanfaatkan kegelapan malam, kelalaian manusia untuk beribadah kepada Allah. Syaitan bainal amrayn, yang sungguh perbedaan yang sangat mencolok antara dua jenis manusia ini. Mereka-mereka yang ikhlas memanfaatkan kelengahan manusia dan kegelapan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan orang yang memanfaatkan kegelapan malam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka sangat bahagia orang-orang yang di kegelapan malam dia tetap berjalan ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan mereka dapatkan? Bin nur atam yaumal qiyamah. Ya, mereka akan dapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ini balasan dari kesabaran mereka, ya, balasan dari kesabaran mereka. Di dunia mereka menjalankan syariat ini, mereka menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah dengan kegelapan, fasilitas yang tidak memadai. Maka mereka akan diberikan ganjaran yang sesempurna mungkin di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih sama dengan apa yang dijelaskan oleh ulama kita ketika membahas ayat Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan, bonus tambahan. Siapa al-ihsan? Al-ihsan yang tingkatannya paling tinggi tentunya, lebih daripada sekedar Islam dan lebih daripada sekedar iman. Al-muhsin adalah orang yang paling tinggi derajat keislamannya atau agamanya. Kenapa mereka disebutkan secara khusus oleh Allah bahwa mereka akan mendapatkan surga dan mendapatkan ziyadah, tambahan? Apa itu tambahan? Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan tambahan ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang merupakan kenikmatan yang puncak, yang dulunya para ahli surga ketika sudah masuk surga lupa bahwa mereka masih punya satu janji yang Allah janjikan dan Nabi-Nya telah janjikan juga SAW akan mereka dapatkan ketika mereka masuk surga. Namun karena surga begitu nikmatnya sampai mereka sudah lupa. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kalian rasakan? Lalu mereka mengatakan, kami sudah merasakan semua kenikmatan. Wajah-wajah kami telah kami putihkan, semua yang kami minta telah kami dapatkan, dan semua yang kami khawatirkan telah kamu jauhkan. Maka tidak ada lagi. Lalu Allah mengatakan, ada sesuatu yang pernah kami janjikan, yang pernah saya janjikan, yang akan saya berikan kepadamu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menampakkan dirinya, maka tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, kadar melihat wajah Allah ini berbeda-beda antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lainnya. Dan orang yang paling punya hak melihat Allah di hari kiamat adalah lilladzina ahsan, orang yang ihsan. Kenapa? Karena dalam hadis Muslim ketika terjadi dialog antara Jibril alaihissalam dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waktu ditanya tentang Islam, iman, dan sampai pada pertanyaan tentang ihsan, dijawab apa itu ihsan adalah anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang ihsan itu di dunia ini beribadah kepada Allah, sudah berusaha untuk melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Tapi memang Allah, sebagaimana kata Allah kepada Nabi Musa, lan taroni, kamu tidak akan bisa melihat saya di dunia ini. Maka para ahli ihsan yang begitu ikhlas beribadah, berusaha mau melihat Allah tapi tidak bisa melihat Allah dalam ibadah. Yakinlah saja bahwa fa inna Allah yarak, Allah melihatmu. Dan buah kesabaran bagi orang muslim itu kapan? Nanti di hari kiamat.
Mereka paling banyak jatahnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia mereka begitu bersabar mau melihat Allah, tapi belum bisa melihat Allah, dan mereka tidak berhenti untuk tetap beribadah. Bukan seperti orang yang mungkin ya ibaratnya orang yang Rasulullah bilang orang bakhil ya. Kalau dia punya target tertentu, dia bernazar, dia mau ibadah kalau nazarnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak ibadah. Itu Rasulullah mengatakan orang bakhil. Adapun orang ihsan, dia berusaha melihat Allah di dunia pada waktu ibadah, tapi dia tidak mampu. Kan memang belum bisa. Tapi itu tidak membuat mereka berhenti untuk terus beribadah kepada Allah, dan puncak kesabarannya mereka akan dapatkan di hari kiamat kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan untuk mereka dirinya dan wajahnya. Maka begitu juga orang ini, kata ulama kita, mereka di dunia begitu sabar di kegelapan malam, gelap malam, tidak ada penerang waktu itu, tidak ada penerang, tapi mereka tetap ibadah solat. Tidak dia jadikan sebagai alasan gelap malam, tidak ada penerang, belum ada fasilitas, maka tidak usah dulu, nantilah kalau desa ini sudah terang, sudah fasilitas sudah baik, baru kita sholat ya. Atau mungkin sebagian ya masjid panas sekali ya, nantilah kalau sudah dipasang AC baru saya mau rajin sholat umpamanya. Orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah dengan segala macam pengorbanannya, maka di hari kiamat akan mendapatkan pahala yang besar ini. An-Nur atam yaumil qiyamah. Dan ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, yang Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari kiamat orang beriman itu cahaya itu akan yas'a baina aydihim wa aymanihim. Di depan mereka ada cahaya, di kanan mereka ada cahaya. Jadi mereka akan mendapatkan penerang. Di waktu tidak ada lagi penerang kecuali penerang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama di kuburan, waliyadzubillah, Allahu musta'an. Di kuburan itu tidak ada penerang kecuali yang Allah berikan penerangan kepada mereka. Maka jemaah sekalian, orang munafik sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Orang munafik laki dan wanita itu di hari kiamat berkata kepada orang beriman, tolong berikan sedikit cahaya bagi kami. Minta cahaya karena mereka melihat orang beriman, Masya Allah, terang sekali cahaya mereka. Maka mereka juga minta, tapi qila irji'u, ini kata malaikat kepada mereka, pulang, pergi sana, ke sana kalian tidak berhak. Faltamis nura, silakan cari sendiri, tapi mereka tidak akan mendapatkannya. Dan di antara manusia yang paling rugi di hari kiamat, yang tidak mendapatkan cahaya adalah orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin zalim. Dan siapa saja yang berbuat kezaliman di dunia ini. Di dunia mungkin dia mau melakukan apa saja yang dia inginkan, tapi di pengadilan akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa yang selama ini mereka miliki. Di pengadilan akhirat mereka tidak akan mendapatkan zulumatun yaumal qiyamah. Zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan kezaliman, apalagi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, itu akan menjadi kegelapan, sebab kegelapan di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Maka hati-hati ya para orang-orang zalim. Adapun orang pemimpin-pemimpin yang adil akan mendapatkan cahaya naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun para pemimpin-pemimpin, para pemutus keputusan, dan siapa saja yang berbuat kezaliman di dunia ini, maka mereka tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, di antara orang yang paling berbahagia dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat, bahkan mungkin kita akan iri dengannya, adalah orang yang rajin ke masjid, utamanya di malam hari. Maka ini kabar gembira, ya, makanya jemaah sekalian, kalau kita pergi ke masjid malam-malam, ya gelap-gelap, karena ya insya Allah memang tabiat malam ini gelap, ya. Artinya biar dengan segala macam penerang saat sekarang, tetap saja ada tempat-tempat yang cahaya tidak mengena kita. Maka ketika kita berjalan di Isya, waktu sholat Isya, apalagi di subuh,
dan kebanyakan orang-orang di sekitar kita mungkin masih tidur, ya, sepi, maka kita hadirkan hadis yang sangat mulia ini, bahwa hari ini kita mesti bersabar, tapi insya Allah di hari kiamat kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna sebagaimana kabar gembira yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, ini amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk beritakan juga kabar gembira ini kepada mereka-mereka yang mungkin belum mendengarnya, untuk kita saling memotivasi, saling menyemangati untuk selalu ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan berjalan kaki lebih afdal jika memungkinkan, ya, dan kita mengharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya." Apakah kalian tidak mau jika aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian? Wa tarfa'u wa yarfa'u bihi darajat, dan juga mengangkat derajat-derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat langsung respons, mereka mengatakan tentu saja wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbabul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun berat. Wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salati, menanti salat setelah selesai salat. Fadalikumur ribatu, itulah ribat, itulah ribat. Fadalikumur ribat, itulah hakikat ribat. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran penting dari hadis kita ini. Pertama, Nabi SAW ketika mengajar, salah satu metode beliau dalam mengajar, beliau kadang menyampaikan beberapa pengantar untuk menarik perhatian pendengar, ya. Sebelum beliau menyampaikan ilmu, kadang beliau tawarkan dulu, ala adullukum, maukah kalian saya ajari? Ya, ini tentu saja ketika sudah ada tawaran seperti ini, para sahabat akan memasang mata mereka baik-baik, telinga mereka baik-baik, dan hati mereka untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Maka beliau mengatakan ala adullukum ala ma yamhullah. Tentu saja, ya, tentu saja para sahabat selalu siap diajar oleh Rasulullah. Tapi ini salah satu metode pengajaran yang bagus untuk kita praktekkan. Ya, kita menarik perhatian mahasiswa kita atau anak didik kita sebelum kita ajar, agar ilmu ini tidak pergi begitu saja. Ya, ilmu ini begitu agung, begitu mulia, datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan disampaikan begitu saja lalu orang-orang tidak memperhatikannya. Orang-orang bercanda, tertawa, bahkan tidur dan sebagainya. Ilmu ini begitu mulia, maka ketika disampaikan perlu direspons, perlu ditalaki, diterima dengan penuh kesungguhan. Karena itu Nabi kita membuat pengantar yang seperti ini. Ada amalan-amalan, kata Nabi SAW, yang fungsinya, keutamaannya menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Yang kedua, mengangkat derajat. Ya, jadi dosa kesalahan dihapuskan, lalu derajat dinaikkan. Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat kalau sudah dibilang seperti ini, mereka langsung respon mengatakan tentu wahai Rasulullah. Ya. Ada kadang anak didik kalau dibilang mau diam-diam, ya diam-diam. Yang paling tidak bagus kalau diam-diam lalu di pelajaran online, ya, di Zoom yang umpamanya, karena kita tidak tahu ini dengar atau tidak. Ini kalau offline kita bisa lihat langsung, ini memang tidak respon karena tidur atau gimana, ya. Tapi kalau di offline pada diam juga sering bahasa ini masalah, ya. Seharusnya para mahasiswa atau para pelajar, para siswa ketika dapat tawaran seperti ini oleh gurunya, maka mereka tentu guru, kami mau dengar, ajarkan kami, ya, kami siap mengambil ilmu darimu. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Yang pertama kata beliau, isbagul wudu' alal makarih, menyempurnakan wudu' alal makarih. Makarih itu sesuatu yang kita tidak sukai, ya, makrah, makarih. Ya, seperti dalam hadis Muslim, huffatin naru bisyahawati
wa huffatin naru bil makarih. Neraka itu diliputi, dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan syahwat hawa nafsu. Adapun surga diliputi, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu dan syahwat kita. Tapi inilah perjuangan, inilah mujahadah. Maka Nabi kita mengatakan, di antara hal yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kita adalah berwudu alal makarih. Apa maksudnya berwudu alal makarih? Yaitu dia tetap berusaha menyempurnakan wudunya walaupun mungkin agak berat. Kapan itu? Ya umpamanya dalam cuaca dingin, ya. Di tengah malam umpamanya, ada di antara kita yang bangun tahajud umpamanya dingin, maka dia tetap sempurnakan wudunya. Atau di musim dingin, ya, bagi negara-negara yang punya musim dingin. Atau mungkin dia dalam keadaan sakit yang masih memungkinkan, ya, sakit yang masih memungkinkan untuk pakai air. Adapun kalau sakit sudah tidak memungkinkan, maka jangan, itu bisa membahayakan. Tapi kalau masih bisa, dia tetap usahakan, walaupun jiwanya ya berat sebenarnya, tapi dia tetap usahakan. Maka ini masuk dalam hadis ini, isbagul wudu alal makarih. Termasuk kata ulama kita, hal-hal yang mungkin kadang susah ya sempurna, maka disempurnakan, ya, disempurnakan walaupun mungkin ada yang berat. Ya, ada yang kadang seperti yang pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegur ketika ada orang wudu asal-asalan sampai ada tumitnya yang tidak kena air wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka itu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Ada biasa orang asal-asalan, ya, membasuh muka juga asal-asalan juga, ya, yang anggota tubuh yang lainnya. Adapun seorang mukmin berwudu dengan betul-betul menyempurnakan isbagh al-wudu. Dan tidak dimaksudkan ini sebab, kata ulama kita, melakukan yang berlebihan, artinya, ya, karena dia bilang ini cuma sampai di sini, umpamanya sampai lutut, sampai siku, lalu dia mau sampai sampai di bahunya umpamanya, atau sampai di ketiaknya, ya, atau juga kakinya dan mungkin seterusnya. Ini dan yang dimaksudkan isbagh adalah sempurna sesuai dengan batasan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, yaitu banyak langkah-langkahnya ke masjid. Apa maksudnya banyak langkahnya ke masjid? Imam Nawawi mengatakan ada dua, banyak langkah ke masjid. Ini orang yang banyak pahalanya, dosa-dosanya dihapuskan dan derajatnya ditingkatkan, dinaikkan. Kasratul khuta ilal masjid itu orang yang kenapa banyak langkahnya? Karena jauh rumahnya. Ya, kasratul khuta karena jauh rumahnya. Jadi tidak sama tentunya orang yang rumahnya cuma 3 rumah dari masjid dengan orang yang agak jauh, ya, ratusan meter dari masjid, maka pahala lebih banyak, lebih besar. Dan makna kedua dari kasratul khuta adalah sering ke masjid. Artinya bukan juga kalau cuma untuk sholat, ya. Jadi dia mungkin, ya, pertama kan memang rumahnya agak jauh, maka langkahnya banyak. Ini masuk dalam hadis ini. Yang kedua, orang yang mungkin kadang memanfaatkan waktu-waktu lowong, lalu dia tidak punya kegiatan, lalu dia mau masuk ke masjid untuk beribadah, ya, tidak ada masalah. Ya, selama dia tidak menyanyiakan keluarganya, atau tidak menyanyiakan, atau tidak menyanyiakan hal yang wajib baginya. Atau mungkin karena ada pengajian di masjid, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dia ke masjid rajin, ya, setiap ada aktivitas di masjid maka dia paling semangat. Itu termasuk kasratul khuta ilal masajid, termasuk banyaknya langkah-langkah ke masjid, ya. Dan ini jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah, ya. Jangan sampai ada kita di antara kita yang langkah-langkah kaki kita kebanyakannya bukan ke masjid, tapi mungkin ke tempat-tempat yang mungkin mubah-mubah saja, tapi tidak mendapatkan pahala khusus. Apatah lagi, waliyadzubillah, jangan sampai Allah menyaksikan dan tercatat dalam catatan amal kita bahwa kebanyakan langkah-langkah kaki kita adalah ke tempat-tempat yang maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka bahagia orang yang langkahnya kasratul khuta ilal masajid, langkahnya kebanyakan dilangkahkan ke rumah Allah, ya, ke rumah Allah, ke tempat yang paling mulia di bumi ini atau di dunia ini. Dan
seperti yang kita sebutkan yang lalu, tidak termasuk kasratul khutha ilal masajid adalah orang yang memaksakan untuk banyak langkahnya. Ya, jadi tidak masuk seorang yang mungkin rumahnya cuma 3 rumah dari masjid, tapi dia mau masuk dalam hadis ini, maka dia keliling dulu. Yang keliling dulu, putar baru dapat masjid. Alasannya kasratul khutha ilal masjid. Imam Nawawi dan ulama kita mengatakan tidak seperti itu. Tidak dimaksudkan seperti itu karena kita juga dilarang untuk menyusah-nyusahkan ini. Tapi apa yang sudah Allah takdirkan dan itu ada ujian dan cobaan, kesempatan untuk bermujahadah, maka manfaatkan untuk bermujahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu salat ke waktu salat berikutnya. Ini insyaallah nanti akan kita bahas dalam bab ke depan. Bab ke depan ini berkaitan dengan ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 3 amalan ini yaitu wudu dengan sempurna, kemudian banyak langkah kaki ke masjid, dan kita menanti dari satu waktu salat ke salat berikutnya dan kita berada di masjid, maka itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fadzalikum ribat. Itu adalah ribat. Apa itu ribat? Dalam Al-Quran Allah mengatakan di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaran kalian, dan warabitu, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung. Ribat makna asalnya adalah menjaga benteng kaum muslimin dari serangan musuh, menjaga pos-pos penting kaum muslimin dari serangan musuh. Itulah ribat, ronda karena Allah. Ain tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak disentuh api neraka, sesungguhnya mata yang begadang menjaga benteng kaum muslimin. Ribat dalam jihad fi sabilillah. Dan keutamanya itu Nabi kita mengatakan ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Orang yang jaga-jaga di benteng kaum muslimin walaupun cuma 1 hari atau 1 malam, itu lebih mulia daripada dunia dan segala yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ini amalan tidak ringan, menggadaikan jiwa dan harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siap kita korbankan jiwa dan harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum bisa seperti itu, ada amalan. Ya, kalau Allah memang belum menakdirkan, ya, kalau memang belum ditakdirkan, dan tidak usah diminta-minta seperti itu. Kapan Allah takdirkan, maka seorang mukmin harus siap. Tapi tidak perlu diminta-minta. La tatamannu liqal adu, jangan minta-minta ketemu musuh. Was'alullaha al-afiyah, banyak minta kepada Allah pemaafan. Wa idza laqituhum fasbutu wasbiru. Tapi kalau sudah ketemu, sabar dan teguh, jangan lari. Maka kita tidak minta-minta. Kalau begitu, bagaimana kita mendapatkan keutamaan ribat? Ini ada tawaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala ribat yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya, itu bisa didapatkan dengan amalan ini. Berwudu dengan sempurna, lalu ke masjid, berjalan ke masjid, dan menunggu waktu salat ke salat berikutnya. Jadi menanti-nanti waktu salat, sebagaimana orang yang ribat menanti-nanti dan dengan penuh awas, jangan-jangan ada yang datang menyerang benteng kaum muslimin. Maka demikian pula orang yang selalu siap-siap, jangan sampai luput dari sholat jamaah, jangan sampai ketiduran, jangan sampai ada yang luput darinya waktu sholat lalu dia tidak sholat di masjid umpamanya. Itu adalah orang-orang yang ribat, ya. Bahkan Nabi kita mengatakan fadzalikum ribat sampai 2 kali. Itu ribat, ya. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan bisa saja dikatakan ini lebih afdal daripada ribat ya fisabilillah. Ada sebagian ulama kita mengatakan seperti itu. Tapi intinya bahwa ini juga lah bagian ribat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terakhir hadisnya kita bacakan saja dan hadisnya dhaif, ya. Kita sudah bacakan dan terangkan. Sudah Isya atau belum? Belum ya? Sudah? Oh ya sudah tadi ya. Baik, kita bacakan saja penutup dari bab ini. Ada sebuah hadis yang cukup terkenal, tapi hadisnya dhaif, perlu kita terangkan sedikit.
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang ke-1060, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitum, jika kalian melihat ar-rajula, seorang laki-laki, ya'tadu al-masajid, yang selalu pulang balik ke masjid-masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia adalah orang beriman." Kalau ada lihat orang yang rajin ke masjid, laki-laki ya, maka saksikan dialah laki-laki yang beriman. Qala Allah azza wa jal, Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, sampai akhir ayat ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaik ay yakunu minal muhtadin. Ayat ini jemaah sekalian dibaca dalam hadis ini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atau dalil bahwa orang yang rajin ke masjid itu orang yang beriman. Tapi hadis ini dari segi disiplin ilmu hadis, dari segi dirasah hadisiyah, hadis ini lemah ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya, karena ada seorang yang bernama Darraj ini jika meriwayatkan dari Abul Haizam, ini kaidahnya ya, kalau beliau riwayatkan dari Abul Haizam maka riwayatnya dhaif, khusus kalau dia riwayatkan dari Abu Haizam. Jadi ada perawi itu, kadang perawi thiqah diterima khusus kepada guru tertentunya, kalau dia riwayatkan dia lemah. Jadi ada perawi itu yang siapapun guru yang dia riwayatkan darinya, riwayatnya semua diterima. Ada juga seorang perawi yang siapapun guru yang dia riwayatkan darinya tertolak semuanya karena memang dia lemah. Dan ada sebagian perawi yang khusus untuk guru-guru tertentu dia lemah ya, jadi di guru-guru yang lain dia diterima, tapi khusus guru tertentu dia lemah karena mungkin dia kurang perhatian pada gurunya itu, atau mungkin dia kurang ketemu, tidak banyak masa dia talaqi darinya sehingga periwayatannya darinya itu lemah. Di antaranya ini Darraj dari Abul Haizam itu dilemahkan oleh para ulama kita, makanya di sini lemah. Cuma kata ulama kita dari segi makna betul, bahwa orang, kalau kita lihat ada orang yang rajin ke masjid, ya'tad itu dari kata-kata adah, ya'tad artinya sudah menjadi adat kebiasaannya. Prinsipnya tiada sholat baginya yang wajib kecuali di masjid ya. Kalau suasana kondusif ya, suasana kondusif itu prinsipnya dia. Orang yang selalu kebiasaannya ke masjid itu, maka dia itu ciri orang-orang yang beriman. Dan itu ya dikatakan saksikan. Kalau dikatakan di sini lemah, maka surat At-Taubah mempersaksikan itu. Surat At-Taubah ayat 17, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, kata Allah. Dan makna memakmurkan masjid tentu saja adalah rajin ke masjid. Makna memakmurkan masjid, mengurus masjid, ini juga pahalanya lebih besar. Yang penting jangan jadi pengurus masjid tapi tidak pernah ke masjid ya. Karena juga seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah rajin sekali ke masjid, baru memakmurkan masjid dengan mengurus masjid, maka ini pahalanya paling besar, yang memfasilitasi orang bisa menikmati ibadah yang khusyuk di masjid, maka ini pahalanya sangat besar. Orang yang memakmurkan masjid, orang ini Allah Subhanahu wa taala bersaksikan bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di antara manusia yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid atau bil masajid. Laki-laki, yang selalu disebutkan laki-laki karena memang penekanannya khusus untuk laki-laki. Bagi wanita boleh tapi tidak diwajibkan. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut di masjid, setiap dia keluar dari masjid rindu lagi dan berharap masih diizinkan untuk bisa sholat berikutnya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Dan itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sekali ini jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu cinta ke rumahnya, selalu cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada hari kemudian, hari di mana kita mendapatkan balasan-balasan apa yang kita dengarkan hari ini. Ya, mungkin balasan-balasan seperti ini yang kita telah dengarkan belum kita rasakan kebanyakannya di dunia ini. Tapi yakinlah, iman kita kepada hari kemudian menjadikan kita percaya bahwa kesempurnaan balasan itu memang tempatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita demikian, semoga kita senantiasa istiqomah. Barakallahu fikum, waffaqanallahu ta'ala jami'an li kulli ma yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wassallam, walhamdulillahi rabbil alamin.